Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadim dengan NIM E10322110113 dengan mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah. Kali ini saya akan membahas apa yang telah saya baca di buku yang berjudul Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasi, karya Profesor Dr. Ali Kabul Mahi MS dan Dr. Sri Indra Trigunarso SKM MKes. Buku Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tulisan yang ditulis berdasarkan pengalaman penulis yang bekerja sebagai tenaga ahli di Pemda Provinsi Lampung dan juga Pemda Kota Bandar Lampung. Hasil-hasil penelitian ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah. Buku ini berkaitan erat dengan survei tanah, evaluasi dan penggunaan lahan, agropolitan, dan pengembangan wilayah. Buku ini merupakan pengembangan dari versi sebelumnya dengan judul yang sama, yakni di tahun 2010. Di dalam buku ini memperkuat bahasan teori yang dikemukakan beberapa studi kasus yang merupakan hasil penelitian yang erat dengan perencanaan pembangunan. Buku ini berjumlah 6 bab dengan kurang lebih 300 halaman. Di bab pertama yakni konsep perencanaan pembangunan. Di bab 1 ini membahas mengenai berbagai perencanaan pembangunan dan perencanaan partisipasif, konsep pembangunan, tolak ukur pembangunan yang berkelanjutan, dan di bab kedua yakni dengan judul proses perencanaan pembangunan daerah, yakni konsep yang perencanaan pembangunan daerah dengan proses penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJD serta rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD, rencana kerja pemerintah daerah atau SKPD, rencana strategis SKPD. Di bab 2 ini juga membahas mengenai pentingnya analisis SWOT yang sebagai dasar penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Selanjutnya di bab ketiga yakni perencanaan percepatan pembangunan perdesaan dengan konsep agropolitan, yang membahas konsep pembangunan desa berkelanjutan dengan konsep agropolitan ini, yakni dengan konsep pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis. Pada bab ini juga dikemukakan beberapa studi kasus penelitian yang di mana di kawasan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis agribisnis, yakni di Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Selanjutnya di bab keempat yakni penata ruangan wilayah darat dan pesisir, yang membahas mengenai penata ruangan wilayah darat dan pesisir ini dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penata ruangan.
dan penata ruangan wilayah pasir dan pulau-pulau kecil yang didasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, WP3K. Di bab selanjutnya yakni bab 5, yakni di mana membahas mengenai waterfront city, membahas mengenai bagaimana konsep tipologi waterfront city dan studi kasus perencanaan waterfront city Bandar Lampung. Dan keenam, bab terakhir, bab 6, membahas mengenai mitigasi bencana. Di bab 6 ini membahas konsep mitigasi bencana, potensi bencana mitigasi, tahapan bencana mitigasi, dan studi kasus program mitigasi bencana Kabupaten Lampung Selatan. Kenapa buku ini banyak membahas Lampung? Karena berdasarkan tadi yang disebutkan, ini merupakan pengalaman penulis sebagai Pemda Provinsi Lampung maupun Pemkot Kota Bandar Lampung. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah atau kurang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.